bentuknya, berdasarkan perencanaannya, berdasarkan apa lagi? Coba lihat di bukunya kalau lupa. Berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, apa lagi? Berdasarkan cakupan. Berdasarkan cakupannya. Belajar lagi nggak di rumah? Belajar. Nah, belajar dihafal supaya tidak lupa. Nah, hari ini kita akan belajar masih tentang perubahan sosial, tapi dalam bentuk diskusi kelompok. Sambil ibu juga mau menyelipkan pelajaran mengenai cara berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan penyebab, dampak atau akibat, dan cara mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian. Ya, oke. Sebelum ibu mulai pada materinya, ibu tanya dulu, kalian pernah main komputer gak? Pernah. Nah, yang minimal pas AMDK lah ya. HP punya semua? Punya. Punya. Nah, HP dan laptop itu bekerja menggunakan yang namanya mesin. Mesin itu dibuat oleh siapa? Manusia. Nah, pada dasarnya mesin-mesin itu digunakan untuk memecahkan masalah, menolong penggunanya. Siapa penggunanya? Kita. Oke. Apa itu berpikir komputasional? Boleh sambil kalian catat ya. Ibu jelaskan secara singkat saja, nanti langsung kita praktekkan sambil kerja kelompok. Ada yang tahu? Apa kira-kira pernah dengar belum? Pernah dengar nggak cara berpikir komputasional? Kalau pernah, pernah. Kalau nggak pernah, nggak pernah. Nggak apa-apa. Pernah nggak? Pernah. Nggak pernah. Berpikir komputasional itu adalah, catat ya, cara berpikir menggunakan prinsip-prinsip dan konsep dari ilmu komputer untuk tulis yang cepat ya. Memecahkan, ini memecahkan ya. Nah, ada 4 tahapan. 1. Dekomposisi. 2. Pola. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Nah, dengar kata algoritma? Paling tidak di pelajaran matematika ada yang namanya algoritma. Catat dulu. Nanti setelah ibu jelaskan materinya, kita diskusi kelompok, terus presentasi singkat-singkat saja ya. Karena waktu kita hanya 1 jam, 1 jam 40 menit. Berpikir komputasional. Cara
Ini jatuh kemana? Kok bisa ada kamu? Hilang kesadaran nggak? Pingsan. Pingsan kamu. Sampaian dulu. Kok bisa lupa sih? Berarti sadar-sadar udah di mana nih Kak? Di rumah. Kata rasa sakit. Di rumah udah di mana? Udah? Perhatikan Ibu ya. Perhatikan Ibu. Nanti Ibu bagikan di Zoom lah. Ini Ibu fotokan, Ibu kirim ke grup biar kalian bisa baca di rumah. Dekomposisi itu apa? Dengar. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah dipecahkan. Jadi misalnya ada masalah. Nah, suatu masalah itu harus kita rinci. Apa sih penyebabnya? Kenapa masalah itu timbul? Nah, apa yang harus diatasi? Si penyebabnya inilah. Contohnya misalnya malas ke sekolah. Masalahnya malas ke sekolah. Kita pecah jadi kecil-kecil. Apa penyebabnya malas ke sekolah? Misalnya apa? Rama? Malas. Nah, tuh berarti alasannya satu malas. Kedua apa? Hah? Apa? Misalnya yang kedua, kalian dibangunkan orang tua enggak kalau bangun pagi? Nah, misalnya orang tua sibuk, nggak ada yang jaga ke rumah kan, pagi-pagi dan ada. Nah, itu penyebabnya. Penyebabnya itulah yang harus kita atasi supaya tidak bolos sekolah. Kedua, pola. Pola mengenali pola dan hubungan antara data yang membuat prediksi dan solusi. Jadi kita hubungkan dari penyebab masalah ini. Setelah ketemu hubungannya, baru kita cari solusi untuk mengatasi masalah. Sebenarnya kalian dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Yang ketiga, abstraksi. Menghilangkan detail yang tidak penting dan fokus pada aspek yang relevan. Jadi yang nggak penting-penting itu diabaikan. Kita cari hal yang penting yang benar-benar berpengaruh terhadap bolos sekolah ini tadi. 4. Algoritma. Membuat langkah-langkah sistematis untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah sistematis itu artinya secara beraturan, berurutan, supaya masalah itu tadi terpecahkan. Oke, sambil diskusi nanti kalian boleh tanya Ibu. Diskusi kita hari ini temanya adalah tentang permasalahan sosial lingkungan sekitar tempat tinggal. Masing-masing kelompok harus ambil tema yang berbeda. Silakan kalian diskusi ya. Kasih waktu kalian diskusi 10 menit. Tulis di kertas yang Ibu bagikan. Habis itu nanti dipresentasikan. Karena waktu kita hanya 1 jam, jadi singkat-singkat saja. Nah, di lembar yang Ibu bagikan, kalian tulis. Kasih nama kelompok kalian ya. Carilah terserah nama kelompok. Itu anggotanya siapa aja. Tema. Nah, tema. Kelompok 1 temanya apa? Putus sekolah, tingginya angka putus sekolah ya. Kelompok 2 pernikahan dini. Kelompok 3 narkoba. Hah? Penggunaan narkoba, melayang. Kelompok 4 perjudian. Kelompok 5 angka perceraian. Oke, silakan kalian bikin di lembar itu. Yang pertama kalian harus mencantumkan apa tadi? Penyebab. Kedua, dampak.
kerapikan rambutnya. Jangan diponi, Pak. Agak diginikan sedikit biar nampak laki-lakinya. Jangan diponi kayak apa? Kalau cuma salah tulis sedikit-sedikit coretnya enggak apa. Nggak perlu di tip E kalau memang tidak ada tip E. Apa tema kalian tadi? Terbalik. Ke bawah Kak. Ini coret bawah. Coba ibu udah mulai sampai mana? Mana nama kelompok kalian? Nama kelompok, nama anggota, terus temanya apa? Perjudian, baru penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Kalau bisa kalian pikirkan lebih dari 2, boleh lebih dari 2. Biar enak nanti ibu ngasih nilainya, jangan lupa. Ini yang kepercayaan. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya ya. Nama kelompok kalian apa? Kasih nama, jangan angka aja. Apa, melati, kelompoknya kasih nama ya. Madrid. Indonesia. Kalau lebih dari 2 juga lebih bagus. Ya, waktunya masih ada, kurang lebih 5 menit lagi. Pikirkan lagi. Lihat di buku boleh, siapa tahu ada di buku. Coba tambah lagi kan baru 2. Sambil nunggu yang lain selesai kalian tambah lagi. Pikirkan lagi. Siapa tahu ada ide baru. Kalian tetap percaya. Apa? Oke, maksudnya berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Boleh juga. Jadi kan orang lama-lama terpikir perceraian hal yang wajar. Padahal kan bukan hal yang alasannya gitu. Berdampak pada cara hidup masyarakat nih, bahasanya ya. Rasa. Itu kan maksudnya? Iya. Oke, ada. Ya itulah tadi kurang lebih.
Umur yang kita lagi. Apalagi coba. Lagi mana gua? Coba kalian yang bawa jadi apa? Kebanyakan nikah muda dan nilai-nilai keagamaan yang kurang. Dampak
Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Dedek, perkenalkan nama saya Daniel. Nama saya Rin. Akan membacakan teks hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Ica. Tema pernikahan dini penyebab yang pertama putus sekolah, yang kedua pergaulan bebas. Dampak yang pertama membebani keluarga, yang kedua perceraian, dan yang ketiga kurangnya kualitas pendidikan anak, dan yang terakhir kurangnya mata pencaharian. Cara mengatasinya atau solusi yang pertama pengawasan orang tua, dan yang kedua hindari pergaulan bebas, yang terakhir tingginya meningkatkan waktu beribadah. Sekian dari kami, terima kasih. Jika ada yang mau bertanya, Silakan kelompok 3. Tanya aja. Kalian kan udah dengar tadi. Mungkin ada yang belum dipahami atau ada yang kurang jelas. Ah? Apa yang kurang jelas? Apa yang kurang jelas? Sudah jelas? Ada pertanyaan tak? Dari kelompok lain ada? Ah ya, Asta. Dari umur berapa menikah? Umur yang cukup menikah? Ya, umur berapa usia cukup menikah? 24. 30 ke atas 20. Ya, kita 24 itu kan hitungannya udah selesai sekolah, udah selesai kuliah, udah kerja, udah mapan lah. Ada pertanyaan lain? Ada usia dari pernikahan dari kelompok lain. Oke, kalau udah ada tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan maju. Nanti yang bertanya kelompok 1. Buat ngomongnya ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dada. Geser biar masuk kamera. Geser. Nah. Tema penggunaan narkoba. 1. Penyebab. Penggunaan pergaulan bebas. 2. Kurang dukungan orang tua. 4. Overdosis. 2. Menjadi gila. 3. Sering menyendiri. Cara mengatasi. Menjauhi diri dari pergaulan bebas. Banyaknya bekerja sama dengan polisi dan perlu dengan orang tua. Sekian dari terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Dampak dari pergaulan bebas? Apakah orang kecanduan narkoba? Ini ada pertanyaan di kelompok 1. Satu-satu ya. Apa tadi Mika? Apa dampak pergaulan bebas? Ah? Bergaul dengan orang yang sudah besar. Bergaul dengan orang yang sudah besar. Apa solusinya? Dari berbanyak beribadah. Banyak-banyak sembahyang Mika ya. Dan menghindari pergaulan bebas. Ada yang mau nanya lagi? Rasta tadi kayaknya mau nanya. Jadi yang mau nanya Rasta atau Felix? Oke, ada pertanyaan enggak? Cukup ya? Karena kita mengejar waktu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 1. Nanti kelompok 1 yang nanya adalah kelompok
bilang. Penyebab 1. Karena kurangnya dukungan orang tua. 2. Dikarenakan kurangnya ekonomi. Dampak atau akibat 1. Pengangguran. 2. Bermalas-malasan. 3. Mabuk-mabukan. Solusinya pengawasan orang tua yang ketat, tidak boleh bermalas-malasan. Sekian dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok 4 bertanya. Temanya tentang ya tingginya angka putus sekolah. Apa dampak putus sekolah? Pengangguran, bermalas-malasan, mabuk-mabukan. Ya, dampak dari putus sekolah tadi adalah pengangguran, malas-malasan. Ya malas-malasan mah mengakibatkan nganggur ya kan? Udah nganggur, mabuk-mabukan, ya. Bagus nggak lah kayak gitu? Bagus kan Daniel? Bagus kata Daniel. Fokus Daniel, ya. Jangan sampai ada yang putus sekolah. Oke, tekan kelompok 1. Terakhir kelompok 4, silakan. Berarti yang misalnya kelompok 5. Tema tentang perjudian. Penyebab 1. Kecanduan. 2. Menghabiskan uang. Dampak harta habis, utang banyak, bisa menjadi gila. Cara mengatasi perjudian. 1. Laporkan ke polisi. 2. Disebarkan ke berita. 2 apa? Disebarkan ke berita. Sebarkan ke berita. Kelompok 5 silakan. Jadi apa saja yang Oh ya, jadi apa aja yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, jenis-jenisnya. Coba ya. Apa? Slot, Slot. Yang di kampung. kolok-kolok. Kalau ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Sekian dari kami, terima kasih. Nah, ya semuanya sudah mempresentasikan dengan cukup baik. Tadi kelompok 1 tentang sekolah, kelompok 2 pernikahan dini, 3 narkoba, 4 perjudian, 5 perceraian. Nah, sebenarnya 5 hal ini saling berhubungan tidak? Putus sekolah, misalnya SMP kalian umur berapa? 14, 15 berhenti sekolah. Terus tidak ada kerjaan, jadi pengangguran, ya kan? Ataupun dia akhirnya kerja, tapi yang udah kerja ya nikah, masih kecil udah nikah. Jadi terjadilah pernikahan dini. Siapa tadi pernikahan dini? Pernikahan dini. Ternyata kehidupan rumah tangga tidak gampang, ada masalah ekonomi dan lain-lain. Akhirnya terjadilah perceraian, stres, bercerai suaminya. Akhirnya dia judi dan narkoba. Berhubungan kan? Ya makanya kalian harus selesai sekolah. Minimal kalian sampai SMA. Itu selalu mendorong kalian untuk bisa sampai kuliah. Jauhkan diri kalian dari pergaulan yang tidak baik. Ya, jangan ikut-ikutan kawan yang tidak bagus. Emangnya nanti kalau udah tua kalian bisa makan sama kawan? Tidak kan? Berdiri masing-masing. Ya kan ya? Ya, apa kata ibu? Apa kata ibu? Harus rajin sekolah. Oke. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah perubahan sosial dalam masyarakat bisa berdampak kepada siapa saja? Kepada
baca ada di buku paket kalian tentang globalisasi dan modernisasi. Oh besok ya, besok ada PS 1 jam Ibu akan jelaskan. Nah, waktu masih ada 3 menit, kalian siapkan 1 lembar kertas. Kita tes singkat saja. Ini yang kumpulkan semua. 1, 2, 3 belum? 2A. Tulis nama kalian, terus langsung tulis jawabannya ya. 2 menit, oke. Nah, pertanyaan nomor 1. Nomor 1, ya. Sebutkan 4 bagian dari cara berpikir komputasional. 4 bagian yang di sini tadi. 4 hal dari cara berpikir komputasional. Apa aja tadi? 4. Gak usah tulis soalnya, langsung jawabannya saja. Yang di sini tadi. Ini. Udah, jawabannya udah. Ya udah, boleh kumpulkan. Satu saja. Satu menit. 4, kan ada 4 tadi, apa aja? Janganlah lihat bukunya. Seingatnya saja. Ya. Oke, silakan kumpulkan. Waktu kita tak banyak. Udah? Lampu kelompok 3. Halo. Nah. Yang keempat tadi apa? Yang nomor 4. Algoritma itu sebenarnya hal yang paling sering kita dapatkan di HP. Algoritma, misalnya kayaknya Ibu pernah jelaskan ya, misalnya kalian yang cowok bisa suka nonton postingan tentang game atau balap. Nanti di media sosial manapun kalian buka akan muncul yang seperti itu ya kan? Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Ya. Ya, jauhkan diri dari pergaulan yang tidak baik. Ada pertanyaan?